Sadar, kita ini sudah ratusan tahun diperalat oleh penjajah. Masuk kita nggak kapok dikuasai penjajah terus. Dulu dijajah Eropa kan memang waktu kita masih bodoh. Orang-orang tua kita masih bodoh. Masuk kebodohan itu harus diikuti terus kan enggak. Generasi sekarang sudah canggih. Manusia harus tahu benar dan salah. Kalau orang tua salah diikuti, kapan benarnya? Sekarang kita sudah menemukan tahun sendiri. Tahun Jawa, tahun Nusantara. Usianya sudah 2937 tahun. Berarti 900 tahun lebih sebelum Masehi kita sudah menemukan tahun, sudah punya tahun. Nah, karena gesekan-gesekan politik-politik orang asing, bangsa asing yang berhasil mengaruhi bangsa kita. Akhirnya Sultan Agung lah waktu itu yang dekret Sultan membuat tahun Jawa yang sekarang usia 1959 sekarang. Ini tahun Jawa ya aboge, tapi tahunnya dikorupsi. Kita sudah 2900, ini baru 1900. Kita sudah punya tahun 2937 sekarang. Yang asli tahun aboge, buatan leluhur kita sendiri. Jadi tahun Jawa itu bukan buatan Sultan Agung. Sultan Agung itu sudah merekayasa. Jadi tahun Jawa dioplos dengan tahun Arab. Tapi walaupun bagaimana ternyata berjalan ratusan tahun. Makanya sekarang bangsa kita, Indonesia, banyak yang tidak tahu, banyak yang belum tahu. Ya siapa saja, di mana saja, kapan saja. Ini kalau tahu, mendengar ucapan saya ini, semoga sadarlah bangsa kita. Sadar, kita jangan menjadi bangsa pembohong. Harus berani menghadapi kenyataan. Leluhur kita dulu memang zaman itu bodoh-bodoh, masih bodoh. Sekarang sudah zaman plastik. Generasi Indonesia harus cerdas, harus tahu. Ukurannya yang pertama, manusia harus ngerti atau tahu tentang kebenaran. Kalau sudah tahu benar, yang kedua harus berani mempertahankan kebenaran. Yang ketiga, harus disiplin. Yang keempat, harus serius berantas kejahatan. Terutama kejahatannya sendiri. Kalau kita nggak bisa berantas kejahatannya sendiri, mau berantas kejahatan orang lain nggak bisa. Kita harus menjadi manusia yang benar-benar sadar. Nah, keempat tadi, harus serius berantas kejahatan. Yang kelima, harus mau mengayomi orang yang lemah, tapi yang benar. Walaupun itu lemah, kalau orang tidak benar, nggak usah diayomi. Biar belajar sendiri, pakai akal sehat sendiri. Mulai sekarang, mari kita berpikir, gunakan akal sehat, pikiran yang waras.
sesuai dengan istilah Jawa. Artinya Jawa, Jowo. Jowo iku beneh. Jowo iku ngerti. Jowo iku waras. Jowo iku dunung. Ngerti papan dunung, ngerti dununge bener. Itulah. Yang dikatakan Jawa berarti bukankah orang yang suku Jawa saja. Ya orang yang benar, ya orang yang mengerti, orang yang waras. Jadi Jawa itu luas, artinya kebenaran. Suku apa saja, ras apa saja, lahir di mana saja, asal di dalam kolom Nusantara. Jangan ragu-ragu. Semboyan kita, daripada kita hidup di bawah telapak kaki penjajah, lebih baik kita mati berkalang tanah. Ini bukan mainan, ucapan Tuhan yang menyaksikan. Daripada hidup di bawah kekuasaan penjajah, di telapak kaki penjajah, lebih baik kita mati berkalang tanah. Coretkan tulisan, walaupun satu kata, dua kata, yang intinya isinya perjuangan. Misalnya gini, kalau kita punya kaos atau punya jaket, tulis sepatah kata. Saya tidak mau menjadi budak penjajah. Coba, kaos atau jaket atau apa, di punggung sini, tidak usah besar-besar, kecil, sepatah kata. Saya tidak mau menjadi budak penjajah. Atau gini, aku seorang pribumi. Negara ini yang punya hak sepenuhnya warga pribumi, bukan warga asing. Sudah beberapa kali saya bicara supaya aja nanti semakin banyak yang memperhatikan omongan saya ini. Ini yang ngomong ini Harjono, orang Tuban. Kalau ingin ketemu silahkan datang ke Tuban. Ya, kalau ingin ketemu silahkan datang ke Tuban. Mau apa? Mau bilang apa? Ngomong-ngomong. Ya, yang penting ngomong itu menguntungkan. Mari kita membersihkan jati diri kita sendiri. Jangan ngeklaim. Kalau bukan miliknya, jangan ngeklaim. Sekarang banyak ini. Punya kita ini diklaim orang asing. Kepunyaan kita sebagai warga negara, sebagai suku bangsa. Walah, ini sudah banyak yang diklaim. Ayo. Monggo pinara. Terus mangkatan mbok pilih anggen kula ngomong niki wau keras, pedes. Nek mboten ngeten mboten saged ngrasakaken. Pedes-pedese jamu, bar kepedesen tambah waras. Ya, jadi ini saya sudah berusaha sekuat tenaga supaya warga-warga kita, orang penghayat di mana saja, penghayat di Indonesia ini
tidak hanya 1-2. Kalau belum merubah 190 berapa itu? 3 atau berapa itu? Se-Indonesia. Jadi kita sudah membawa nama bangsa dan negara. Bangsa Indonesia wajib berketuhanan. Harus berketuhanan. Jadi nggak bisa kita mau diatur orang lain atau bangsa lain. Ini Indonesia, bukan yang lain. Tapi Indonesia tidak melarang yang lain. Tapi jangan sampai di atas Indonesia. Kita berjiwa Pancasila. Tidak melarang agama. Agama apapun tidak ada yang dilarang. Tapi jangan sampai di atas Pancasila. Karena ini di Indonesia. Itu ingat supaya sadar orang-orang misalnya menjadi aparat negara, aparat pemerintah. Ya harus sungguh-sungguh berjiwa Pancasila. Orang cilik-cilik, orang kecil-kecil ini sudah serentak ini. Sudah menunggu. Masyarakat awam sudah menunggu. Bagaimana pemerintah ini kira-kira? Kapan ini? Jangan hanya semu aja. Kita ini sudah melengger diomongi tok, gini, besok kalau saya yang jadi pimpinan mau gini. Dah, nggak usah banyak janji lah. Sedikit saja dibuktikan. Yang penting kita jangan patah semangat. Berjuang tidak ada habisnya. Kalau kita nggak mau berjuang, ya jangan mengharapkan hidup merdeka. Katanya sudah merdeka 80 tahun ini. Ceritanya ini sudah merdeka 80 tahun. Ini di tahun Masehi 2025. Padahal 80 tahun itu manusia itu sudah dewasa. Masa kok belum tahu kebenaran? Ini belum merdeka 100% kita. Belum merdeka 100%. Nah, padahal pemerintah punya rencana 2045 menuju Indonesia emas. 2045 tinggal 20 tahun. Kalau generasi kita, anak-anak kita, bangsa kita sebodoh ini apa bisa? Jarak 20 tahun itu enggak begitu lama kok. Kalau kita masih bodoh, masih menjadi bangsa penakut, enggak mau ngakui kesalahan sendiri, kalau kesalahannya sendiri dibenarkan, kalau orang lain yang benar disalahkan.